menjelaskan penerapan matriks diferensial dan integral tertentu dan tak tentu. Oke, tujuan pembelajaran ini untuk mengetahui yaitu apa itu matriks diferensial, integral tertentu dan tentu. Oke, yang pertama itu ada konsep dari matriks sendiri. Nah, matriks itu adalah susunan bilangan atau elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Dan juga di dalam matriks itu ada ordernya. Ordernya itu menunjukkan ukuran matriks, yaitu jumlah baris, yaitu bisa ditulis dengan M, dan kolomnya itu bisa ditulis dengan N. Nah, untuk penulisannya itu sebagai berikut, yaitu kayak M tadi baris dikali dengan N, yaitu kolom, atau juga biasanya juga dengan M kali N ya. Terus juga di matriks itu ada elemen matriksnya. Setiap angka dalam matriks itu disebut dengan elemen. Jadi angka-angka di matriks itu sebagai elemen. Terus juga bisa dilambangkan dengan A, yaitu A, I, J sebagai kolom, yaitu I-nya itu sebagai baris dan J-nya sebagai kolom. Oke, lanjut. Di matriks itu ada notasinya. Notasi itu ditulis dalam tanda kurung siku ya. A atau A kurung itu sama, contohnya seperti ini. A sama dengan matriksnya itu angka-angkanya seperti 1, 2, 3 ini disebut baris, dan untuk kolom itu dia ke bawah. Jadi ini sama dengan baris, ini sama dengan kolom. Barisnya ada 2 baris, kolomnya ada 2 baris. Jadi 2 kali 2. Lanjut. Nah, jenis-jenis matriks itu ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama itu ada matriks khusus. Matriks khusus itu semua bilangannya itu 0 atau semua elemennya itu 0. Terus juga ada matriks identitas. Matriks identitas itu matriks persegi dengan diagonal utamanya itu bernilai 1 dan sisanya itu 0. Seperti sini, bilangan utamanya itu 1 dan sisanya 0. Lanjut lagi seperti ini, berkali-kali. Oke, lanjut, matriks transpose. Matriks transpose itu operasi yang mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Seperti contoh di berikut, ini bilangan matriks aslinya. Jika diubah ke transpose, dia berubah di angka 5-nya nih. Kita lihat, angka 5 itu kan ada di baris pertama di kolom kedua. Dan jika kita ubah ke transpose, angka 5-nya itu berpindah jadi di baris kedua di kolom pertama. Oke, yang keempat itu ada matriks simetris. Matriks simetris itu matriks persegi di mana elemennya pada posisi I atau J sama dengan J atau I. Oke, lanjut. Di sini ada contoh soalnya, yaitu matriks A-nya itu ada 0, 0 sama 0. Dan B-nya yaitu ada baris 1 baris, 2, 5, 7. C-nya itu ada 3 kolom dan 2 baris. Oke, baris pertama 1, 4, baris kedua 2, 5 sama 3, 6. Oke, lanjut yang D. Yang D juga ada 2 kolom dan 2 baris. Yang E ada 2 kolom dan 2 baris. Oke, pertanyaannya itu yang pertama adalah jenis matriks A dan B. Ingat, di sini matriks A-nya itu ada 0 sama 0 sama 0 sama 0. Ingat tadi, kalau matriks yang semua elemennya atau semua bilangannya itu 0 disebut matriks khusus. Berarti kita ditulis di sini yaitu matriks A yaitu matriks sama dengan matriks 0 atau matriks khusus. Lalu yang B, ini kan cuma 1 baris. Nah, kalau dia cuma sebaris doang, tidak ada ke bawahnya, itu disebut dengan matriks baris atau baris. Kalau kolom, yaitu dia bilangannya ke bawah. Dan kalau yang ke samping atau sejajar, itu disebut dengan baris. Lanjut, pertanyaan kedua, matriks identitas yang sesuai dengan matriks D. Oke, di sini kita lihat dulu matriks D-nya itu ada 2, 1, 3, 4. Untuk mencari matriks identitas itu, matriksnya itu persegi dengan diagonal utama bernilai 1 dan sisanya 0. Kita bisa tulis di sini I sama dengan atau identitas sama dengan 1, 0, 0, 1. Oke. Lalu kita udah mengetahui identitasnya berapa. Nah, lalu kita cari nih hasil dari matriks D dikali dengan identitas. Nah, matriks D kan ada 2, 1, 3, 4 dikali sama 1, 0, 0, 1 dan mendapatkan jumlah yaitu 2, 1, 3, 4. Oke, lanjut pertanyaan keempat, transpose dari matriks C. Matriks C di sini ada 1, 4, 2, 5, 3, 6. Oke, kita lihat lagi ke belakang. Untuk mencari transpose itu adalah mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Oke, kita ubah dulu. Ini kan berbentuknya kolom nih. Kalau berbentuknya kolom, kita tadi ingat mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Karena di sini posisinya kolom, kita mengubah jadi baris. Nah, kita urutkan dari 1, 2, 3, 4 sejajar, lanjut ke bawahnya kolom kedua 4, 5, 6. Oke, dan dari hasilnya dan mendapatkan C transpose sama dengan segini.
Oke, lanjut. Nilai X agar matriks E-nya simetris. Untuk mencari simetris itu, kita elemennya itu pada posisi I atau J, atau juga bisa J sama dengan I. Nah, matriks simetris E ini kan nilainya kan ada yang X nih. Nah, karena semua nilainya matriks E ini semuanya X, jadi matriks simetrisnya itu semuanya bernilai X. Jadi ini 3, 5 ini dianggap X, karena semuanya bernilai X. Lanjut. Nah, di matriks ini juga ada perjumlahan, perkalian, dan juga perkalian. Oke, yang pertama kita lanjut dulu ke perjumlahan. Perjumlahan matriks itu syaratnya itu ada beberapa syarat, yaitu perjumlahan matriks memerlukan ordo yang sama. Itu juga elemennya itu bersesuaian dengan yang dijumlahkan. Oke, seperti dicontohkan, di sini diketahui matriksnya A yaitu 1, 2, 3, 4 dan B 5, 6, 7, 8. Untuk mencari perjumlahan itu kita jumlahkan nih, baris pertama dijumlahkan dengan baris pertama. Kita jumlah di sini baris pertamanya 1 di matriks A dan di matriks B-nya 5. Kita tambah, lalu ini baris kedua, kita jumlah juga dengan baris kedua nih. Baris kedua di A itu 2, baris kedua di B itu ada 6, kita tambah, dan seterusnya. Dan dari sini kita sudah mendapatkan untuk dijumlahkan, tinggal kita jumlahkan. Sama dengan di sini 1 tambah 5 sama dengan 6, 2 tambah 6 sama dengan 8, 3 tambah 7 sama dengan 10, 4 tambah 8 sama dengan 12, dan dapat dihasilkan jawabannya adalah segini. Oke, lanjut. Di perkalian itu ada 2. Nah, yang pertama itu ada perkalian antar matriks. Perkalian antar matriks A dan B itu dilakukan jika kolom A-nya itu sama dengan baris B, dan elemen hasilnya itu berupa jumlah kali dari baris A dan dengan kolom B. Nih, seperti contoh, diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B sama dengan 5, 6, 7, 8. Kalau kita kali, yaitu A dikali dengan B. Jadi kita cari satu-satu dulu nih, kayak di baris pertama dikalikan dengan baris pertama. Lanjut lagi, baris kedua kita kalikan lagi dengan baris pertama di kolom kedua. Lanjut lagi, baris pertama di kolom kedua dikalikan lagi dengan baris pertama di kolom pertama. Jadi dia seperti kali silang, dan sudah mendapatkan hasilnya, kita kalikan semuanya dan mendapatkan hasil yaitu 19, 22, 43, 50. Matriks metode saklar. Untuk mengalihkan semua elemen matriks dengan bilangan saklar dapat diketahui dengan contohnya itu K dikali A sama dengan 3 dikali matriks 1, 2, 3, 4. Lalu untuk mencarinya yaitu kita kali dulu nih 3 kali matriks ini, yaitu 3 dikali 1, 2, 3, 4, dan kita buat kolom sama barisnya, yaitu baris pertama 3 kali 1, baris kedua 3 kali 2 di kolom pertama, terus di kolom keduanya itu baris pertamanya 3 kali 3, di baris keduanya itu 3 kali 4, dan mendapatkan hasilnya yaitu 3, 6, 9, 12. Lanjut, determinan dan inverse matriks. Ini masih berhubungan dengan matriks. Jadi determinan itu dan inverse itu masih berhubungan dengan matriks. Oke, pengertiannya dulu. Determinan sendiri itu adalah suatu bilangan real yang diperoleh dari operasi tertentu terhadap elemen-elemen matriks bujur sangkar. Terus nilai determinan ini sangat berguna dalam berbagai operasi matematikanya, termasuk ke dalam inverse suatu matriks. Determinan matriks itu berordo 2 kali 2. Seperti ini, A sama dengan ordonya kolomnya ada 2, barisnya ada 2. Terus juga rumus determinan itu sebagai berikut, yaitu deter A atau determinan A sama dengan AD dikurangin BC. Perhitungan ini sangat sederhana dan menjadi dasar untuk memahami determinan matriks berordo lebih tinggi. Nah, di determinan itu ada 2 metode minor sama konfaktor. Untuk minor sendiri, seperti contoh ini, di sini ada matriks A yaitu ordo 3 kali 3. Kolomnya ada 3 dan barisnya ada 3. Terus kita cari yaitu minornya. Untuk minor sendiri dilambangkan dengan M. Untuk minor jadi rumusnya MIJ. Kita tulis di sini M11. Untuk mencari minor, ininya kita tutupin dan yang diambil cuma di bagian sini. Jadinya yang kita ambil 0, minus 2, 3 sama 1. Kita tulis, lalu kita kali silang, dan mendapatkan hasilnya 0 dikurangin minus 6 sama dengan 6. Lalu ada metode konfaktor. Konfaktor sendiri itu sama tadi yang sudah dicari di minor, lalu kita substitusikan, dan seperti contoh ini, dicari dulu, lalu dijumlahkan, dikalikan, dan mendapatkan hasilnya segini. Lanjut.
yaitu ada inverse. Nah, inverse sendiri itu adalah kebalikan dari suatu matriks. Sehingga jika matriksnya A dikalikan dengan A pangkat minus 1 akan menghasilkan matriks identitas. Inverse itu hanya ada untuk matriks bujur sangkar yang tidak memiliki determinan 0. Nah, inverse matriks itu berordo 3 kali 3. Umumnya sih segitu. Terus juga matriksnya itu sama tadi seperti di determinan, cuma yang membedakannya itu ada lagi rumusnya. Nah, rumusnya itu A pangkat minus 1 sama dengan 1 per AD dikurangin BC. Lalu buka kurung D minus B minus C sama A tutup kurung. Nah, seperti soal di sini, yaitu ada suatu matriks dengan kolom dan barisnya 3 kali 3, berarti berordo 3 kali 3. Di baris pertama ini ada 1, 2, minus 1, baris pertama di kolom kedua ada 3, 0, 2, 1, 4, 1. Lalu di sini kita disuruh tentukan yang pertama itu determinannya. Terus juga udah dicari determinannya, cari metode Laplace. Terus kita cari inverse-nya. Kalau udah mencari determinannya, kita pertama cari determinannya dulu nih. Untuk determinan sendiri kita tulis di sini yaitu 21 minus 1 3 0 2 1 4 1. Kalau udah ditulis kita tulis ulang lagi yang bagian sininya yaitu 21 3 0 1 4. Kalau udah kita tarik garis ke bawah yaitu agak menyamping. Jadi ini ditambah. Lalu ini dikurang. Lalu kalau sudah kita masukin yaitu yang pertama dulu 2 dikali 0 dikali 1, terus udah ditambah 1 dikali 2 dikali 1, ditambah minus 1 dikali 3 minus 1 dikali 3 dikali 4, lalu dikurang terus selanjutnya. Kalau sudah dapat itu mendapatkan hasilnya 0 tambah 2 dikurangin 12 dikurangin 0 dikurangin minus 16 dikali 3, terus mendapatkan hasil yaitu minus 29. Jadi determinannya ada minus 29. Lanjut, kalau sudah ke metode Laplace atau minor. Di sini kita cari dulu minornya berapa, yaitu determinan A yang tadi sudah dicari 2 dikali matriksnya dikurangin 1 dengan matriks 3 2 1 1 ditambah minus 1 3 0 1 4. Kalau sudah lanjut kita jumlahkan dan dikurangkan mendapatkan hasilnya segini. Jadi determinannya itu kalau kita jumlahkan jadi minus 29. Lanjut ke konfaktornya. Konfaktornya tadi sama perhitungannya kita cari dulu dan mendapatkan hasil segini. Lanjut ke inverse. Untuk mencari inverse tadi kita kan sudah mendapatkan matriksnya nih, matriksnya segini. Dan kalau untuk inverse sendiri kan tadi adalah rumusnya A pangkat minus 1 sama dengan 1 dibagi sama tadi bilangan yang sudah kita cari atau tadi yang sudah kita kurangkan. Nah, di sini kita kan udah mendapatkan hasilnya minus 29. Jadi untuk cari inverse-nya A sama pangkat minus 1 sama dengan 1 dibagi minus 29. Terus ditulis juga matriksnya. Ya, kalau sudah kita jumlahkan menjadi A pangkat minus 1 sama dengan, di sini kan bilangannya ada minus nih. Kalau kita jumlahin jadinya minusnya hilang itu 8 per 29 dan seterusnya. Nah, di materi selanjutnya ada diferensial. Nah, diferensial itu disebut juga dengan turunan, yaitu suatu laju perubahan atau suatu fungsi terhadap variabelnya. Dalam matematika, turunan itu digunakan untuk mengetahui kecepatan perubahan, kemiringan grafik, dan banyak diterapkan dalam fisika, di fisika, ekonomi, serta di teknik. Untuk rumusnya sendiri itu jika Y sama dengan Fx, maka turunannya ditulis dengan Y aksen sama dengan dy per dx. Nah, turunan sendiri ada beberapa macamnya. Ada turunan fisika ini yaitu jika Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya sama dengan N dikali AX pangkat N dikurangi 1. Terus juga ada turunan konstantanya, yaitu jika Y sama dengan C, maka Y aksennya sama dengan 0. Terus juga ada turunan fungsi polinom. Seperti contoh soal di sini, Y sama dengan 5X pangkat 6 ditambah 7X pangkat 4 ditambah 1 per 2X pangkat 3 dikurangin 2X pangkat 2 ditambah 100, maka hasilnya itu Y aksen sama dengan ini dikali yaitu 30x 6-nya dikurangin berarti jadi 5, yaitu 30x pangkat 5 ditambah 28x pangkat 3 ditambah 3 per 2x pangkat 2 dikurangin 4x.
Terus juga ada turunan fungsi komposisi atau aturan rantai. Jika Y sama dengan AX pangkat N, maka Y aksennya itu sama dengan N dikali A dikali X pangkat N dikurangi 1 dikali A aksen pangkat A aksen dikali 1. Nah, seperti contohnya ini. Nah, lanjut lagi ada turunan perkalian fungsi aturan perkalian. Jika Y U dikali V, maka Y aksennya sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Seperti contoh di sini. Oke, lanjut. Oke, di diferensial atau turunan juga ada elastisitasnya. Elastisitas itu adalah ukuran seberapa besar perubahan suatu variabel, misalnya jumlah barang akibat perubahan variabel lainnya, yaitu harganya. Di elastisitas itu juga ada beberapa jenisnya, yaitu jenis elastisitas permintaan, penawaran, dan produksi. Untuk rumusnya sendiri seperti di sini, elastis D sama dengan dQd per dP dikali P per QD. Nah, QD ini adalah jumlah barang yang diminta. Untuk P itu yaitu sama dengan harga. Untuk dQd per dP itu adalah turunan fungsi permintaan terhadap harga. Itu juga kalau di elastisitas itu, jika elastisitasnya lebih dari 1 disebutnya elastis. Kalau dia kurang dari 1 disebutnya inelastis. Kalau dia sama dengan 1 disebutnya unitar atau elastis 1. Lanjut, di sini ada contoh, yaitu QD sama dengan 80 dikurangin 2P. P-nya itu sama dengan 10. Kita cari dulu dengan rumusnya. dQd per dP sama dengan minus 2, yaitu turunan. Nah, QD sama dengan 80 dikurangin 2 dikali 10 sama dengan 60. Kita cari ke rumus elastisitasnya. Elastisitas D sama dengan dQd per dP dikali P per QD. Jadi di sini kita udah mendapatkan turunannya, yaitu minus 2. Jadi minus 2 dikali dengan P per QD-nya itu dari sini 10 per 60. Elastisitas D sama dengan minus 20 per 60 sama dengan minus 0,33. Lanjut lagi ke QD. Kita kalau udah cari, lanjut kita cari lagi, yaitu dari hasil jumlahnya. Elastisitas D sama dengan minus 1 dikali 10 per 200 dikurangin 0,5 dikali 10. Dan mendapatkan hasilnya yaitu minus 100 dikurangin 150 sama dengan minus 0,6. Jadi elastisitasnya ini karena dia kurang dari 1, berarti dia disebutnya inelastisitas. Oke, jadi di elastisitas itu juga ada marginalnya. Marginal itu atau marginal cost itu adalah tambahan biaya akibat dari penambahan 1 unit output. Nah, untuk rumusnya sendiri itu MC atau marginal cost sama dengan DC per DQ. Marginal sendiri ada beberapa macamnya, yaitu fungsi biaya total cost seperti di rumus di sini. Itu juga mencari fungsi MC itu atau turunan biaya fungsi itu seperti ini. Dan ada juga MC minimum. Untuk MC minimum ini kita substitusi dulu, misalkan di sini ke fungsi MC-nya. Lanjut ke biaya total saat MC minimum. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya. Diketahui C sama dengan 1/3 Q pangkat 3 dikurangin 5 Q kuadrat ditambah 30 Q ditambah 20. Pertanyaan ini tuh ditanya Fs MC-nya berapa, terus juga Q saat MC minimumnya berapa, terus juga MC minimum dan C saat Q tersebut berapa. Oke, kita cari yang A dulu. Untuk yang A kita cari, di sini kan diketahui MC-nya itu sama dengan Q2 dikurangi 10 Q ditambah 30. Nah, ini kita udah mendapatkan hasil nih. Terus juga yang B-nya itu 2Q dikurangin 10 Q sama dengan 0. 2Q sama dengan 10 Q sama dengan 5. Udah, lanjut ke yang C-nya. Kita lanjut, MC sama dengan 5 pangkat 2 dikurangin 10 dikali 5 ditambah 30 sama dengan CR. Sama dengan 25 dikurangin 50 ditambah 30 sama dengan 5. Lanjut lagi, kita masih cari lagi. C-nya sama dengan 1/3 dikali 5 pangkat 3 dikurangin 5 kali 5 pangkat 2 ditambah 30 dikali 5 ditambah 20. Seterusnya dan mendapatkan hasil yaitu 260 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 86,67. Lanjut. Nah, di sini di materi selanjutnya ada integral tertentu dan tak tentu. Nah, pengertian integral sendiri itu adalah kebalikan dari turunan. Integral itu jadi kebalikannya dari turunan. Dan di sini ada rumusnya yaitu Y aksen sama dengan Fx, maka Y-nya sama dengan integral. Nah, kalau integral sendiri ditulisnya seperti garis ini ya. Garisnya ke bawah
garis lurus tapi dia agak miring ke samping, yaitu Y sama dengan integral f x dx. Terus untuk aturan dasar dari integral sendiri yaitu sebagai berikut: integral ax pangkat n dikali dx sama dengan a per n plus 1, terus juga x pangkat n tambah 1 ditambah c, terus juga integral a dx sama dengan ax ditambah c. Nah, a-nya itu sama dengan konstantanya, dan c-nya itu sama dengan konstanta integrasinya. Terus hubungan cos sama marginal cosnya. Untuk marginal cos MC itu, untuk marginal cos itu adalah turunan dari cos C. Jadi MC sama dengan C aksen. Kalau cos sendiri adalah integral dari MC. C sama dengan integral MC dikali dq. Terus juga adalah marginal revenue atau MR. MR itu sama dengan R aksen. Terus juga ada total revenue atau R. R sama dengan integral MR dikali dq. Terus juga average cost itu disebut juga dengan AC. AC sama dengan C dibagi sama Q. Oke, integral sendiri kan tadi ada dua jenisnya, ada integral tertentu sama tertentu. Nah, yang pertama itu ada integral tertentu. Tertentu sendiri adalah integral yang belum memiliki batas dan hasilnya itu masih mengandung konstanta C. Nah, di sini ada rumus dari integral tertentunya sendiri, yaitu integral fx dikali dx sama dengan fx ditambah C. Nah, ciri-cirinya itu dia tuh kalau integral tertentu itu tidak memiliki batas antara atas sama bawah. Terus juga hasilnya berupa fungsi. Terus juga selalu ada konstanta integrasi C. Nah, lanjut ke integral tertentu. Nah, integral tertentu itu integral yang memiliki batas bawahan dan atasan. Kalau tadi kan di tertentu itu dia nggak ada batasannya. Nah, kalau di tertentu itu ada batasnya, sehingga jadi hasilnya itu berupa nilai tertentu atau angka tertentu. Seperti rumusnya di sini, yaitu integral B sama A. Ini batas antara bawah dan atasnya. Terus juga fx dikali dx sama dengan fb dikali dikurang dengan fa. Nah, tadi seperti tadi ciri-cirinya itu dia memiliki batas A dan batas B. Jadi ini tuh batas bawah sama batas atas. Oke, terus juga tidak memiliki konstanta C. Kalau di tertentu itu kan ada konstanta C-nya. Kalau di tertentu itu tidak ada. Terus juga hasilnya berupa bilangan. Kalau tadi hasilnya berupa fungsi. Lanjut. Ini contoh soal integral tertentunya. Di sini diketahui suatu integral yaitu integral 6 per 8 x pangkat 7 ditambah 10 x pangkat 5 ditambah 7 per 2 x pangkat 3 dikurangin 10 x pangkat 2 ditambah 20 dikali dx. Kita cari dulu satu-satu, yaitu jadi hasilnya 1 per 8 dikali 6 per 8 x pangkat 8 ditambah 10. Di sini kan 6 per 8 x pangkat 8. Nah, kenapa bisa naik? Karena ditambah ya, karena di sini kan tadi ada 7 nih, kita tambahin 1 jadi 8. Terus ditambah dengan 10 per 6 x pangkat 6, terus juga ditambah 1 per 4 dikali 7 per 2 x pangkat 4 dikurangi 10 per 3 x pangkat 3 ditambah 20x ditambah C. Nah, udah cari hasilnya, kita kaliin lalu jumlahkan dan kurangkan, mendapatkan hasil itu 6 per 6 4 x pangkat 8 ditambah 10 per 6 dikali 10 per 6 x pangkat 6 ditambah 7 per 8 x pangkat 4 dikurangi sama dengan 10 per 3 x pangkat 3 ditambah 20 x ditambah C. Udah, lanjut. Di sini ada soal integral tertentunya juga. Kalau untuk tadi kan dia nggak ada batasannya ya. Kalau di integral tertentu itu ada batasannya nih. Kita pakai batasan 1 sama 0. Oke, tadi kita masukin lagi, jadi rumusnya soalnya seperti ini. Terus kita masukin ke rumusnya, yaitu fx sama dengan dari rumusnya ini, dari sini. Terus kalau sudah kita substitusikan dulu, kita cari lagi sini, contoh sini. Kalau sudah dapat hasilnya kan sama dengan 3 per 32 ditambah 5 per 3 ditambah 7 per 8 dikurangi 10 per 3 ditambah 20 dikurangi sama 0, dan mendapatkan hasil itu 1853 per 96. Oke, lanjut, ada penerapan integral tertentu dan tak tentu dalam ekonomi. Oke, pertama itu ada tertentu dulu. Penerapannya itu dalam ekonomi itu, integral tertentu itu digunakan dalam ekonomi mikro untuk menentukan fungsi biaya sama penerimaannya. Ketika
tidak diketahui nilainya atau outputnya atau key-nya itu. Oleh karena itu kita harus cari hasil dari integrasi yang masih mengandung konstanta plus C dan tidak menghasilkan nilai numerik seperti numerik pasti. Terus juga di materi ini kita tuh sering digunakan dalam analisis kayak MC, C, AC sama MR sama R sama dengan dan juga AR. Untuk penerapannya itu dalam ekonomi mikro ini dia integral tertentu itu digunakan ketika tidak diketahui nilai awal variabel key-nya itu atau jumlah output itu atau juga nilai awal biayanya atau penerimaan itu, karena tidak ada batas nilai key-nya maka minus tidak bisa diperoleh nilai numeriknya. Jadi juga pasti hasilnya juga berupa fungsi atau bukan angka. Terus juga di penerapan integral itu ada seperti tadi marginal cost, terus juga ada fair cost, ada marginal revenue, ada total revenue, ada average revenue, terus ada total cost, ada C, dan lain-lain. Ini rumus dari marginal cost sama ke total cost atau C ya. Marginal cost adalah tambahan biaya akibat penambahan satu unit output. Ini rumusnya, jika diketahui MC sama dengan FI, maka total cost diperoleh dengan ada C integral MC dt. Jadi karena tidak diketahui awal saat sama dengan 0 hasilnya, jadi C sama dengan FI ditambah C. Terus juga di sini ada average cost atau AC. Average cost adalah biaya rata-rata per unit. Nah, di sini ada rumusnya AC sendiri ada AC sama dengan C per Q. Terus juga ada itu marginal revenue atau MR ke total revenue atau R. Marginal revenue itu adalah tambahan penerimaan saat akibat penambahan satu unit output. Kalau tadi kan marginal cost itu adalah tambahan biaya akibat penambahan satu unit. Kalau ini penerimaan akibat penambahan satu unit. Nah, diketahui rumusnya itu MR sama dengan FI. Nah, maka total revenue-nya atau total R-nya sama dengan integral MR dikali DQ. Terus lanjut ke itu ada average revenue. Average revenue itu adalah penerimaan rata-rata dari per unit outputnya. Nah, diketahui rumusnya yaitu AR sama dengan R per Q. Lanjut, di sini ada contoh soalnya. Diketahui MC-nya sama dengan 2Q pangkat 2 dikurangi 8Q ditambah 10. Maka kita cari dulu C-nya, yaitu total cost-nya, dan AC-nya. Sini C sama dengan 2 per 3 Q pangkat 3 tadi, ingat ya, ini ditambah 1. Terus per 8 per Q dikali Q pangkat 2 ditambah 10 Q ditambah C. Terus kita cari jumlahnya, sudah. Terus kita kalau udah mendapatkan hasilnya, itu hasil dari C-nya itu adalah 2 per 3 Q pangkat 3 dikurangi 4Q kuadrat plus 10Q ditambah C. Dan kita cari AC-nya itu, tadi rumus AC itu adalah AC sama dengan C per Q. C-nya itu adalah tadi 2, Q-nya itu 3. Berarti 2 per 3 Q pangkat 3 dikurangi 4Q ditambah 10 tambah C per Q. Ya, ini hasilnya. Terus ini untuk mencari C dan AC-nya. Kalau untuk mencari R sama seperti tadi. Cuma di bedanya kita masukin ke rumus-rumusnya yang dari sini. Oke, lanjut ada penerapan integral tentu dalam ekonomi. Integral tentu itu digunakan dalam ekonomi mikro ketika jumlah output pada awal dan akhir diketahui, sehingga total biaya atau total penerimaan dapat dihitung secara pasti dan numerik. Integral ini tuh sering digunakan dalam analisis produksi jangka pendek dan perhitungan nilai totalnya tuh pada rentang output tertentu. Terus juga di dalam ekonomi mikro sendiri itu integral tertentu itu digunakan ketika nilai output awal dan akhir itu diketahui. Ingin mengetahui nilai total secara pasti, terus juga karena ada batasan nilai Q, maka hasil integrasi dapat dihitung secara numerik. Nah, kalau di dalam integral tertentu sama seperti tadi, cuma bedanya di sini itu kita cuma mencari marginal cost ke total cost, sama juga marginal revenue ke total revenue. Oke, sama seperti tadi rumus-rumusnya, cuma membedakan ini kan kalau di tertentu itu kan ada batasnya ya. Kita untuk itunya makanya kita tambahkan batasnya, yaitu batas B dan A. Oke, ini contohnya sebenarnya konsepnya sama untuk mencari jawabannya, tapi dibedakan karena ingat tadi di integral itu kan di tertentu itu ada batasan, kalau untuk tak tentu itu tidak ada batasan. Nah, jadi membedakannya itu adalah batasannya. Oke, lanjut. Di integral itu juga ada surplus production dan konsumen.
surplus konsumen sendiri itu adalah atau consumer surplus atau CS itu surplus yang selisih antara kesediaan konsumen membayar dengan harga pasar yang sebenarnya dibayar. Jadi artinya tuh konsumen tuh merasa untung. Kalau surplus konsumen tuh konsumen itu merasa untung. Nah, di sini ada rumusnya yaitu CS sama dengan integral QO sama O sama terus juga dikali P D dikali Q dikali DQ dikurangi buka kurung P0 dikali Q0 tutup kurung. Nah, lalu ada surplus production atau producer surplus atau PS, yaitu selisih antara harga pasar dengan biaya minuman yang bersedia diterima produsen. Artinya, produsen mendapat keuntungan. Sebenarnya konsepnya sama-sama untung, tapi kalau surplus konsumen itu, si konsumen itu merasa untung. Dan sedangkan kalau di produsen sendiri, si produsen itu mendapat keuntungan dari si konsumennya. Nah, untuk perumusan surplus produsen itu seperti sini rumusnya PS sama dengan P0 dikali QO tutup kurung dikurangin dengan integral PS dikali Q dikali DQ. Nah, hubungan surplus dengan integral itu, surplus itu kan adalah luas daerah pada grafik, sehingga dia tuh dihitungnya tetap menggunakan integral. Makanya di sini di rumusnya tetap ada integralnya kan. Nah, itu kenapa dia masuk ke dalam suatu integral, karena dia membutuhkan integral sebagai untuk mengetahui luas daerah atau grafiknya itu berapa. Terus juga perbedaan dari CS dan PS itu ada beberapa, yaitu di fungsi yang diintegralkan. Kalau untuk CS, permintaannya itu kalau CS itu kan permintaan konsumen ke produsen. Jadi permintaannya itu disebut juga dengan PD. Nah, kalau PS itu produsen menawarkan produk ke konsumen. Jadi kalau konsumen itu yang membutuhkan produk, kalau produsen itu yang memiliki produk dan ditawarkan ke konsumen. Jadi kenapa surplus konsumen sama produsen itu sama-sama disebut dengan untung, karena si konsumen ini merasa untung dapat barangnya, dan juga kalau si produsen itu untung karena mendapatkan keuntungan dari si konsumen. Nah, jadi untuk penulisannya di sini CS sama dengan itu permintaan dari konsumennya, dan PS itu penawaran dari produsen ke konsumen. Nah, kalau untuk posisinya itu, kalau CS itu ada di bawah permintaan. Kalau untuk PS itu ada di bawah penawaran. Nah, seperti contoh soal di sini, kita lihat dulu. Ini ada surplus konsumen. Nah, untuk surplus konsumen kita cari dulu PD tadi permintaannya sama dengan P0-nya berapa, terus kita masukin, kita hitung dengan cara tadi, dengan rumusnya ini. Kita masukin dari sini, kita hitung berapa dari jumlahnya, kita masukin dan mendapatkan hasilnya segini. Ini 1200 dikurangi 800 sama dengan 400. Lanjut, ini adalah contoh dari surplus konsumen. Ini adalah contoh dari surplus produsen. Perhitungannya sama, kita masukin ke rumusnya aja. Kita masukin ke rumusnya nih, sini. Yaitu rumus PS itu sama dengan P0 dikali Q0 dikurangin integral. Nah, ini kita masukin dari ini PS-nya berapa, P0-nya berapa, kita masukin. Ya. Dan mendapatkan hasilnya itu 18. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Semoga bermanfaat.